Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihuddin Aziz. Saya dari kelas IT 302, NIM 220401010027. Apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan kepada perangkat lunak aplikasi. Ini adalah lapisan perangkat lunak yang mengaktifkan komunikasi antar perangkat keras komputer dengan perangkat lunak aplikasi. Fungsi utama dari sistem operasi adalah satu, manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kedua, penjadwalan tugas. Sistem operasi menentukan urutan eksekusi program-program yang berjalan di komputer, termasuk bagaimana tugas-tugas tersebut dibagi waktu pada CPU. Yang ketiga, manajemen memori. Sistem operasi mengatur penggunaan memori komputer. Ini termasuk alokasi memori pada program-program yang berjalan dan mengelola memori virtual untuk memperluas kapasitas memori fisik. Yang keempat, manajemen file. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk mengakses dan mengelola berkas dan direktori pada penyimpanan data. Yang kelima, manajemen perangkat output input. Sistem operasi mengelola perangkat input-output seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat penyimpanan eksternal. Yang keenam, keamanan. Sistem operasi menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah. Yang ketujuh, antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna, baik berbasis teks atau grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Sebutkan karakteristik dari sistem operasi dan closed source. Sistem sistem operasi open source. Kode sumber terbuka, kode sumber sistem operasi tersedia untuk dilihat, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali oleh siapapun sesuai dengan lisensi yang berlaku. Yang kedua, transparansi. Pengguna dapat memeriksa kode sumber untuk memahami cara kerja sistem operasi, memperbaiki bug, atau untuk ses- menyesuaikan sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, kolaborasi. Komunitas pengembang yang terbuka berkontribusi pada pengembangan sistem operasi dengan menyediakan perbaikan bug, peningkatan kerja, dan penambahan fitur baru. Yang keempat, kebebasan. Pengguna memiliki kebebasan untuk menggunakan modifikasi mendistribusikan sistem operasi sesuai kebutuhan mereka, asalkan mematuhi lisensi yang berlaku. Yang kelima, biaya. Biasanya tidak ada biaya lisensi yang terkait dengan penggunaan sistem operasi open source. Pengguna hanya perlu membayar biaya dukungan atau layanan tambahan jika dibutuhkan. Sistem operasi closed source. Yang pertama, kode sumber tertutup. Kode sumber sistem operasi tidak tersedia untuk dilihat atau dimodifikasi oleh pengguna. Ini hanya dapat diakses oleh pengembang yang membuatnya. Yang kedua, ketergantungan pada pembuat. Pengguna tidak dapat memiliki kontrol langsung terhadap pengembangan atau perbaikan sistem operasi. Mereka harus bergantung pada pembuat untuk menyediakan pembaruan dan perbaikan. Yang ketiga, keamanan. Karena kode sumber tidak tersedia untuk diperiksa secara terbuka, keamanan sistem operasi tergantung pada kemampuan tim pengembangan untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan. Yang keli, yang keempat, kontrol lisensi. Pengguna biasanya harus mematuhi lisensi pengguna yang ketat dan mungkin perlu membayar biaya lisensi untuk penggunaan komersil. Yang kelima, dukungan dan layanan. Pembuatan sistem operasi biasanya menyediakan layanan dukungan untuk pengguna, termasuk pembaruan perangkat lunak dan bantuan teknis yang mungkin berdampak pada biaya tambahan. Gambar skema dasar sistem komputer. Di sini ada input device dan output device.
Input masuk input device akan masuk ke port I/O, kemudian dinyalakan ke pemroses, dari pemroses lanjut ke memori utama. Dan sistem ini saling berhubungan satu sama lain. Yang ini adalah bus data, yang di bawah adalah bus alamat, ya. Kemudian yang ini adalah output device. Jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan beserta perangkatnya. Perangkat input Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh perangkat input memiliki keyboard, mouse, trackpad, touchscreen, scanner, mikrofon, dan joystick. Proses merujuk pada pemrosian data dan instruksi-instruksi yang dilakukan oleh CPU dalam komputer. CPU mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program untuk melakukan berbagai tugas komputasi. Perangkat output Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil-hasil dari proses komputasi yang telah dilakukan. Contoh perangkat output meliputi monitor, printer, speaker, dan proyektor. Memori. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi-instruksi yang sedang digunakan oleh CPU saat ini. Ada dua jenis utama memori. Yang pertama RAM, yang kedua ROM. Contoh perangkat memori meliputi RAM, ROM, flash drive, hard drive, dan ESD. Jelaskan langkah menginstal Windows 10. Persiapan sebelum instalasi. Yang pertama, persiapkan media instalasi. Unduh file ISO Windows 10 dari situs resmi Microsoft atau beli DVD instalasi. Jika Anda menggunakan file ISO, Anda perlu membuat mediasi instalasi bootable, misalnya dengan menggunakan alat seperti Rufus. Yang kedua, backup data. Pastikan untuk mencadangkan semua data penting Anda sebelum memulai proses instalasi. Ini untuk menghindari kehilangan data jika terjadi kesalahan selama instalasi. Yang ketiga, periksa persyaratan sistem. Pastikan komputer Anda memenuhi persyaratan sistem minimum untuk menyalakan Windows 10. Ini termasuk proses RAM, ruang penyimpanan, dan lain-lain. Proses instalasi. Boot dari media instalasi. Masukkan media instalasi Windows 10 ke dalam komputer dan boot dari media tersebut. Anda mungkin perlu mengatur perangkat BIOS atau UEFI agar boot dari DVD atau USB terlebih dahulu. Pilih bahasa dan pengaturan. Setelah booting dari media instalasi, Anda akan diminta untuk memilih bahasa, format, waktu, dan letak keyboard yang diinginkan. Pilih opsi yang sesuai dengan klik Next. Klik Install Now pada layar instalasi untuk memulai proses instalasi. Yang keempat, masukkan kode produk. Jika diminta, masukkan kode produk Windows 10 Anda. Anda biasanya dapat menemukan kode ini pada kemasan produk atau email konfirmasi pembelian. Yang kelima, baca dan setujui persyaratan lisensi Microsoft dengan memilih I accept the license terms dan kemudian klik next. Yang keenam, pilih jenis pilih jenis instalasi. Anda akan diminta untuk memilih jenis instalasi. Pilih custom, install Windows only untuk memilih instalasi bersih atau upgrade jika Anda ingin memperbarui dari versi sebelumnya. Yang ketujuh, partisi dan format hard drive. Pilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows 10. Anda dapat membuat partisi baru, menghapus partisi yang ada, atau memilih partisi yang tersedia. Setelah itu, klik Next dan biarkan proses instalasi berjalan. Yang kedelapan, tunggu instalasi selesai. Komputer akan merestart beberapa kali selama proses instalasi. Biarkan proses ini berjalan sampai selesai. Yang kesembilan, konfigurasi awal. Setelah instalasi selesai, Anda akan diminta untuk melakukan konfigurasi awal, seperti pengaturan bahasa, zona waktu, akun pengguna, dan lain-lain. Ikuti petunjuknya untuk menyelesaikan konfigurasi. Yang ke-10, aktivasi. Setelah instalasi selesai, pastikan untuk mengaktifkan Windows 10 dengan menggunakan kode produk Anda. Setelah langkah-langkah di atas selesai, Anda akan memiliki Windows 10 yang terinstall dan siap digunakan. Pastikan untuk menginstal drive perangkat keras
dan perangkat lunak lain yang diperlukan setelah instalasi selesai. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.